pemain warisan ni adalah heritage players, di mana either isteri atau ayah dia, ibu atau ayah dia adalah orang Malaysia. Betul. Orang Malaysia lah, atau yang itu orang Indonesia lah. Jadi mereka ni ada layak mendapat pasport dan boleh bermain. Ketika di tempat kita ni sekarang ni, seperti mana yang saya maklum pada semua barisan coach daripada senior team sampai youth, kita akan mengambil pemain warisan yang kualiti tinggi supaya kita untuk mewakili negara. Tetapi ingat, kita ni takkan sama dengan Philippines ataupun dengan Indonesia. Timnas Malaysia ditolak 11 negara di FIFA Matchday 2025. Kisah viral yang menggemparkan Asia. Dunia sepak bola Asia kembali diguncang oleh kabar mengejutkan. Timnas Malaysia yang selama ini dikenal dengan julukan Harimau Malaya, kini menjadi bahan perbincangan luas setelah kabar mencuat bahwa mereka ditolak oleh 11 negara berbeda untuk melakukan laga uji coba resmi FIFA Matchday 2025. Berita ini bukan hanya menjadi sorotan media lokal, namun juga viral di ranah internasional. Banyak pihak menilai fenomena ini sebagai sinyal krisis kepercayaan terhadap kualitas sepak bola Malaysia yang kian menurun dalam beberapa tahun terakhir. Krisis kepercayaan yang terbuka di publik. Dalam kalender FIFA Matchday 2025, banyak negara memanfaatkan momen ini untuk mencari lawan tanding yang seimbang demi mematangkan skuad jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia. Indonesia misalnya, sukses mengundang tim-tim kuat dari Eropa hingga Afrika. Vietnam juga mendapatkan lawan-lawan tangguh dari Timur Tengah. Namun berbeda dengan Malaysia, setiap kali FAM, Federasi Sepak Bola Malaysia, mengajukan proposal uji coba, jawabannya hampir seragam, penolakan. Total 11 negara tercatat menolak undangan FAM. Negara-negara tersebut berasal dari berbagai benua, mulai dari Asia, Afrika, hingga Eropa Timur. Alasan yang muncul pun beragam. Ada yang menilai Malaysia tidak kompetitif, ada yang menyebut jadwal tidak sesuai, bahkan ada yang terang-terangan menolak karena menganggap duel kontra Malaysia tidak memberi manfaat secara ranking FIFA. Nama-nama negara yang menolak. Media olahraga Asia Tenggara ramai membahas daftar negara yang disebut menolak. Meski tidak semua secara resmi dipublikasikan, bocoran menyebut diantaranya Uzbekistan, Yordania, Oman, Suriah, Bahrain, Kirgistan, Tajikistan, bahkan 2 negara Afrika seperti Kenya dan Cape Verde. Dari Eropa Timur, kabarnya Georgia dan Armenia juga masuk daftar yang menolak. Jika benar, maka fenomena ini semakin memperjelas bahwa Malaysia kini mengalami krisis respek di kancah internasional. Sebab, negara-negara yang sejatinya berada di level menengah Asia pun enggan menghabiskan waktu menghadapi Harimau Malaya. Media Malaysia, pahit untuk ditelan. Harian Olahraga Malaysia, Berita Harian Sport, menurunkan laporan dengan judul yang cukup getir. Susahnya cari lawan, Harimau Malaya dipandang sebelah mata. Media itu menuliskan bahwa FAM kini berada dalam posisi serba salah. Ini adalah momen pahit yang harus ditelan sepak bola Malaysia. Bagaimana mungkin 11 negara menolak tawaran uji coba? Ini sinyal bahwa Harimau Malaya sudah tidak lagi dianggap sebagai lawan yang relevan. Tulis laporan itu. Tak hanya media, para pengamat juga ramai mengomentari. Salah satunya, pakar sepak bola Malaysia, Datuk Mizan Rahim, menilai bahwa ini bukan sekadar persoalan teknis. Ini tentang reputasi. Ketika negara lain menolak, itu berarti ada masalah kredibilitas. Kita tidak bisa lagi mengandalkan sejarah masa lalu. Sepak bola terus berkembang, dan Malaysia tampaknya tertinggal jauh, ujarnya. Kontras dengan Indonesia. Situasi ini makin diperparah dengan perbandingan kontras terhadap Indonesia. Di saat Malaysia kesulitan mencari lawan, Timnas Indonesia justru banjir tawaran uji coba dari berbagai negara. Bahkan, skuad Garuda disebut-sebut bakal menghadapi lawan dari benua Eropa dan Amerika Selatan. Media Vietnam, The Tao 247, bahkan menuliskan, jika Indonesia menjadi magnet bagi lawan-lawan kuat, Malaysia justru menjadi tim yang dihindari. Fenomena ini memperlihatkan jurang kualitas yang semakin melebar di ASEAN. Kondisi ini tentu menyakitkan bagi publik Malaysia. Rivalitas dengan Indonesia selama puluhan tahun kini tampak timpang. Sementara Indonesia melesat dengan naturalisasi pemain top Eropa, Malaysia justru harus menghadapi kenyataan ditolak oleh 11 negara. Reaksi supporter Malaysia. Tidak bisa dipungkiri, reaksi paling keras datang dari para supporter. Di media sosial, banyak fans Malaysia meluapkan kekecewaan.
Mereka menilai FAM gagal total dalam mengelola timnas. Bayangkan, sampai 11 negara nolak kita. Malu betul. Apa gunanya kita main di Piala Asia kemarin kalau akhirnya begini? Tulis seorang pengguna X, dulu Twitter, asal Kuala Lumpur. Sebagian fans bahkan membandingkan kondisi ini dengan era 1980-an, ketika Malaysia masih dihormati di level Asia Tenggara. Dulu kita pernah masuk Olimpiade, sekarang cari lawan uji coba saja ditolak. Ini tamparan terbesar dalam sejarah sepak bola kita. Tulis akun lainnya. Dampak terhadap ranking FIFA. Akun lainnya. Dampak terhadap ranking FIFA. Penolakan ini juga punya dampak signifikan terhadap ranking FIFA Malaysia. Tanpa laga uji coba berkualitas, sulit bagi Harimau Malaya untuk menambah poin ranking. Sebaliknya, jika negara-negara lain terus menggelar uji coba, mereka akan melesat meninggalkan Malaysia. Seorang analis dari AFC bahkan menyebut, jika Malaysia terus kesulitan mencari lawan, maka mereka akan terjebak dalam lingkaran. Stagnasi. Tidak ada lawan, tidak ada poin. Tidak ada poin, maka semakin sulit mengundang lawan yang lebih baik. Suara dari dalam FAM. Menanggapi kritik ini, Presiden FAM, Datuk Hamidin Mohamad Amin, memberikan klarifikasi. Ia menyebut bahwa tidak semua penolakan murni karena kualitas Malaysia. Menurutnya, ada faktor jadwal, ada juga yang berkaitan dengan kesesuaian agenda masing-masing tim.